Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat bertemu lagi di pembelajaran fisika masih pada materi fluida dinamis. Untuk kita membahas materi tentang fluida dinamis, kita harus paham betul fluida yang dimaksud di sini itu adalah fluida ideal. Jadi yang menggunakan persamaan-persamaan pada fluida dinamis itu adalah fluida ideal. Ada 4 syarat dari fluida ideal, yaitu fluida dapat merupakan aliran tunak atau tak tunak. Jadi fluida itu ada 2 keadaan, dia dapat mengalami aliran tunak atau tak tunak. Yang dikatakan fluida dia ideal itu adalah fluida yang dapat mengalami alirannya tunak atau stasioner. Yang kedua, fluida ideal itu adalah fluida yang tak termampatkan. Jadi ada 2 keadaan, bisa termampatkan dan tak termampatkan. Jadi kalau yang dikatakan fluida ideal, maka fluida itu tak termampatkan. Artinya fluida tidak akan mengalami perubahan volume jika adanya perubahan tekanan. Jadi fluidanya tetap. Untuk syarat yang ketiga, fluida ideal itu adalah non-viscous atau tak kental. Nah, tidak kental, maka fluida ini tidak ada gesekan antara fluida dengan benda yang lain. Itu yang dikatakan fluidanya alirannya tak kental. Nah, untuk syarat yang keempat dikatakan fluida ideal itu adalah fluidanya dapat merupakan aliran garis arus. Kita sebut sebagai streamline. Jadi ada 4 syaratnya, yaitu alirannya tunak, tak termampatkan, tak kental atau non-viscous, dan aliran garis arus. Nah, itu adalah syarat-syarat dari fluida ideal. Kalau fluidanya sudah memiliki 4 keadaan ini, maka kita bisa menggunakan persamaan-persamaan pada fluida dinamis. Nah, mungkin kalian masih belum paham apa itu garis arus. Nah, definisi dari garis arus itu adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis atau lurus melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Jadi tidak turbulen. Turbulen itu munyer. Nah, kalian pernah kan lihat di suatu pipa, air dalam pipa, di situ ada turbulen, ada seperti pusaran air, itu adalah turbulen. Kalau aliran fluidanya dia mengalami turbulen, maka tidak bisa menggunakan persamaan dari fluida dinamis, karena fluida itu bukan termasuk fluida ideal. Jadi alirannya harus seperti ini. Inilah dinamakan aliran laminer. Jadi dia mengikuti arus, tidak ada turbulen. Pertama yang kita bahas pada fluida dinamis itu adalah persamaan kontinuitas. Nah, pada kontinuitas ada pengertian tentang debit. Debit itu adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Nah, kalian pernah kan melihat berita? Sering sekali, apalagi sekarang adalah musim penghujan. Pasti ada yang bilang bahwa debit keluaran air lebih kecil daripada air hujan. Nah, mengakibatkan daerah tersebut terserang banjir. Nah, seperti itu. Debit ini adalah banyaknya volume yang keluar tiap satu satuan waktu. Debit disimbolkan dengan Q besar di sini, yaitu besarnya V dibagi T. Jadi volume dibagi waktu. Misalkan kita anggap suatu pipa itu kan bentuknya silinder. Berarti volumenya itu adalah luas alas kali panjang dari silinder. Nah, atau luas alas kali tinggi. Maka bisa kita tulis A luas alas kali tinggi dibagi waktu, di mana tinggi atau panjang dari silinder dibagi waktu itu adalah
kecepatan, sehingga persamaan debit pun juga bisa dengan persamaan A dikali V, di mana A itu adalah luas penampangnya ini dan V itu adalah kecepatan aliran dari fluida. Penurunan persamaan kontinuitas. Nah, pada persamaan-persamaan kontinuitas kita anggap bahwa debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Nilainya konstan, jadi Q masuk sama dengan Q keluar. Atau misalkan kita lihat di sini ada pipa, di mana pipa tersebut yang satu lebih luas penampangnya, yang kedua itu adalah lebih kecil, maka debitnya akan sama karena di sini dikatakan persamaan kontinuitas bahwa Q1 sama dengan Q2. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalian lihat. Kita tulis dulu bahwa A1V1 sama dengan, maaf ini V kecil ya, kecepatan A2V2. Nah, pada penampang yang pertama di sini ada V1, berarti di sini ada A1. Pada A1 luasannya besar. Gini ya. Pada A2 luasannya kecil. Nah, agar nilainya sama, akibatnya apa? V, kecepatan ini kebalikannya. V-nya ini jadi kecil, V2-nya jadi besar. Jadi, kecepatan pada pipa yang luas penampangnya besar itu kecepatannya kecil, dan kecepatan pada pipa yang luas penampangnya kecil, kecepatannya adalah besar. Mungkin bisa kalian ibaratkan seperti kalian mau menyiram tanaman. Nah, agar kecepatan pancuran dari airnya itu lebih besar, lebih jauh, maka membuat luas penampang dari selangnya diperkecil, dipencet. Nah, saat dipencet berarti luasannya akan semakin kecil sehingga kecepatannya akan semakin besar. Dan saat pencetannya itu dihilangkan, luas penampangnya besar, maka kecepatannya kecil. Nah, seperti itu. Perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Itu dapat diturunkan dengan persamaan seperti ini. Tadi yang Bu Krista sudah terangkan seperti analogi saat kita menyiram tanaman menggunakan selang. Nah, di mana A itu tadi luas penampangnya kan bentuknya lingkaran nih. Berarti kalau lingkaran persamaan luasnya itu adalah pi R kuadrat. Nah, kalau misalkan nanti di persoalan diketahui R, maka hubungannya V sama R itu berbalik. Jadi seperti yang tadi, luas dan kecepatannya berbalik. Kalau luasannya besar, kecepatannya kecil. Sekarang sama. Kalau kecepatannya besar, berarti jari-jarinya itu adalah kecil. Nah, jadi kebalik. Persamaannya adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya, itu adalah daya oleh debit fluida. Kalian lihat di sini, ada air terjun yang mengalir dengan debit Q dari ketinggian H, akan menghasilkan tenaga dengan daya yaitu Rho Q G H. Ini diperoleh dari persamaan energi potensial. Daya itu apa? Daya itu rumusnya adalah energi per waktu. Energi potensialnya itu persamaannya adalah mGh per waktu. Berarti di sini bisa ditulis mGh dibagi waktu. Nah, M sendiri kalau kita uraikan pada persamaan Rho sama dengan M per V volume, ya, maka M itu adalah Rho kali volume, ya kan? Maka M-nya diganti Rho kali volume GH dibagi T. Volume dibagi T itu adalah debit. Sehingga persamaan daya oleh debit fluida itu adalah Rho kali
Q debit kali G kali H. Sedangkan untuk daya listrik kita harus tambahkan ini adalah konstantanya. Materi selanjutnya yaitu kalian lihat di sini pada pipa mendatar yang memiliki diameter yang menyempit, kelajuan fluida yang paling besar adalah pada pipa yang menyempit B, tetapi tekanannya justru paling rendah. Ini ditunjukkan oleh paling rendahnya permukaan fluida yang naik di dalam tabung. Nah, ini aliran-aliran fluida ini, jadi kalau misalkan ada suatu fluida yang mengalir pada tabung, di mana tabung itu dia memiliki kolom-kolom sendiri, kalian tanamkan konsepnya. Kita bicaranya dari posisi awal sini, aliran fluidanya dari sini. Ini luas penampangnya besar. Luas penampang besar dari persamaan kontinuitas tadi menghasilkan kecepatan yang kecil. Nah, kecepatan yang kecil itu akibatnya tekanannya besar. Karena tekanan besar, maka kenaikan fluida ini tinggi. Sekarang fluidanya jalan ke sini pada titik B. Luas penampangnya di sini kecil, maka kecepatan alir dari fluidanya besar. Kecepatan dengan tekanan berbanding terbalik, maka tekanannya pada fluida di sini itu adalah kecil, sehingga kenaikan dari fluida di sini kecil. Nah, sama halnya pada posisi C. Nah, keadaan-keadaan ini dijelaskan pada asas Bernoulli yang menyatakan pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Jadi keterbalikan antara tekanan dan lajuan aliran atau kecepatan alir. Dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Itulah asas Bernoulli. Nah, sekarang penerapan dari asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat alat-alat penerapan dari Bernoulli itu banyak sekali. Bisa juga dengan Venturi. Venturi meter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur aliran fluida. Bisa digunakan di pertambangan minyak, bisa digunakan di pesawat terbang untuk mengukur aliran kecepatan dari fluida. Kalau di pesawat terbang berarti fluidanya adalah udara. Nah, yang lain lagi, ini fenomena yang kita alami sehari-hari yang bisa kita amati dengan asas Bernoulli itu pada keadaan yang pertama. Pada yang keadaan pertama, di sini dua perahu motor yang bergerak sama, yaitu ke arah kanan semua dengan kecepatan yang besar, maka seakan-akan dua motor ini akan tertarik, saling mendekati, akan bertabrakan, sehingga kedua motor ini bisa bertabrakan. Contoh yang lain lagi, misalkan saat kalian mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di sebelah kalian ada mobil yang melintas dengan cepat sekali. Nah, kalian akan terasa justru tidak terpental keluar jalan, tapi kalian akan tertarik ke arah mobil. Hal ini kenapa? Nah, ini dijelaskan dengan asas Bernoulli tadi, di mana Bu Krista hapus dulu ya. Di mana saat dua perahu atau dua benda bergerak dengan kecepatan tetap, dengan kecepatan cepat tadi ya, berarti tekanan di antara dua benda ini kecil. Jadi tekanannya di sini kecil. Lebih kecil dari tekanan-tekanan yang berada di luar. Ini besar. Ini tekanannya besar. Nah, karena tekanan besar mengakibatkan udara di sini itu mendorong si benda
dia untuk saling mendekati karena tekanan di tengah-tengahnya kecil. Sehingga seperti tadi Bu Krista katakan bahwa saat kita mengendarai sepeda motor dan di sebelah kanan kita disalip mobil, maka kita akan tertarik ke arah mobil. Karena apa? Di antara mobil dengan kita, di antara dua perahu ini itu tekanannya kecil, lebih kecil daripada tekanan di luarnya, sehingga seperti kita tertarik. Nah, itu hati-hati ya, bisa kalian tertabrak atau bisa kalian terserempet itu pada keadaan seperti itu. Selanjutnya, hukum Bernoulli tadi sudah dijelaskan pada asasnya. Kalau hukum Bernoulli sendiri itu adalah jumlah dari tekanan P ditambah dengan energi kinetik persatuan volume, itu rumusnya ini, ditambah dengan energi potensial persatuan volume, nilainya konstan. Jadi kita lihat di sini, misalkan ada suatu tabung, di mana tabung itu memiliki luas penampang yang berbeda, kalau luas penampang berbeda pasti aliran fluidanya berbeda, memiliki ketinggian berbeda, maka bisa kita lihat P1 ditambah setengah rho. Rho itu adalah massa jenis dari fluida dikali V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H1. H1 adalah ketinggian dari pipa pertama. Nah, ini nilainya konstan. Tahu sama dengan P2 itu adalah tekanan pada pipa kedua ditambah setengah rho V2 kuadrat, ini kecepatannya pada pipa kedua, ditambah rho GH2. H-nya itu adalah ketinggian, H2-nya itu adalah ketinggian pada pipa luas penampang kedua. Nah, cara menghafalkan dari persamaan Bernoulli, kalian sudah menghafalkan hukum kekalahan energi mekanik, di mana EP ditambah EK sama dengan konstan. Ini hampir sama. Jadi kalau EP itu rumusnya adalah MGH, sedangkan EK itu adalah setengah MV kuadrat, maka ini tuh adalah EK per volume. Jadi rumusnya jadi seperti ini. EK itu rumusnya apa? Setengah MV kuadrat gitu ya, dimana M dibagi volume itu adalah rho. Jadi ini jadi setengah rho V kuadrat, V-nya V kecil. Nah, kalian sama persamaan hampir sama seperti hukum kekalahan energi mekanik, hanya saja masanya semuanya diubah menjadi rho dan di depannya ditambahi tekanan. Gitu ya cara menghafalkannya. Untuk latihan soalnya, kalian kerjakan nomor 26, di mana air dengan massa jenis sekian mengalir menuruni bukit melewati pipa dengan diameter 1,5 cm. Kelajuan air di puncak bukit adalah sekian. Jika ketinggian bukit adalah 9,5 meter, maka kerapatan energi potensial itu adalah energi persatuan volume pada puncak bukit relatif terhadap kaki bukit adalah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan persamaan dari Bernoulli. Untuk latihan soal yang kedua, yaitu nomor 27, air mengalir melewati pipa dengan berbagai diameter. Apabila air mengalir dengan kelajuan 3 meter per sekon ketika melewati pipa dengan diameter 1 cm, maka kelajuan air ketika melewati pipa dengan diameter 3 cm adalah. Nah, untuk soal 27 kalian bisa menggunakan persamaan kontinuitas. Sedangkan untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan cara kerja beserta konsep dan persamaannya pada venturimeter dengan manometer, venturimeter tanpa manometer, dan gaya angkat pesawat terbang.
Jadi ada 3 ya alatnya. Yang pertama venturimeter dengan manometer, yang kedua venturimeter tanpa manometer, dan gaya angkat pesawat terbang. Sekian anak-anak pembelajaran fisika hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan kerjakan tugasnya dan kalian kirim ke kantong tugas dengan batas waktu 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.